Ya kita semua punya dosa. Saya juga punya banyak dosanya. Jadi waktu itu saya minus 21 miliar. Jadi ceritanya di titik minus 21 miliar itu saya dikejar debt collector, bolak-balik ke kantor polisi, dilaporkan ke pengadilan. Gitu sampai hampir bunuh diri. Kita semua punya dosa. Ya. Terus aduh gimana ya kajiannya kok tentang dosa? Ya mau gimana? Teorinya begitu. Teorinya kamu dapetin keajaiban tapi jangan ada dosa. Maka upaya di ilmu magnet rezeki itu adalah bagaimana caranya supaya tidak ada dosa satupun. Kalau nggak ada dosa satupun, gitu. Kalau berhasil melakukannya, maka apapun yang kamu kedipin jadi. Pas lagi ngaji gitu baca Quran, saya taruh tuh Al-Quran. Saya lihat di laptop saya ada Google Map. Ada Google Map di belakang rumah kontrakan saya ada tanah sekitar 2 hektar. Gitu. Kemudian akhirnya saya bilang gini, saya kedipin ini. Jadi kan saya bilang, wah saya kan kemarin cuma ngedip doang. Iya. Lihat di Google lagi. Lihat di Google. Gitu. Itu kok saya ada tanah di sini. Gitu. Nah akhirnya saya coba lah. Akhirnya ketagihan. Setiap ngelihat tanah saya kedipin. Gitu. Oh gitu ya. Ding, gitu kan. Iya, sampai 1.000 unit rumah. Umroh saya kedipin juga gitu. Kedipin juga. Per hari ini alhamdulillah saya 40 kali pergi umroh. Nah akhirnya saya dapat ijazah dari guru saya. Nah ini karena ijazah, mudah-mudahan yang dengerin podcast nyatet ya. Ya. Ini karena ijazah. Jarang saya buka gitu. Biasanya saya buka tuh di kelas. Wah spesial nih ya. Spesial nih gitu ya. Spesial ya insya Allah. Jadi kalau memang ada yang mau dengerin serius sungguh-sungguh nyatet, bukan cuma sekedar dilihat gitu, coba dicatat. Karena ini ijazah dari guru saya. Kata guru saya gini, The Founders. Jumpa lagi di The Founders. Kali ini saya kedatangan tamu luar biasa, guru saya sebetulnya. Walaupun baru ketemu saat ini gitu ya. Tapi saya udah baca bukunya. Kalau baca buku itu kan ya siapa yang nulis kemudian kita anggap guru. Akhirnya ketemu juga dan beliau alhamdulillah bisa menyempatkan waktunya hari ini untuk berbagi dengan kita semua. Pak Nas, apa kabar? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, senang sekali bisa di sini nih. Betul. Terima kasih banyak sekali lagi. Sama-sama. Waktunya yang luar biasa padat berbagi ya. Sharing dengan para trainernya dan juga dengan masyarakat yang membutuhkan terkait dengan magnet rezeki. Kita ada sesi sebelumnya, ada 2 video, ada 2 podcast magnet rezeki dengan mungkin boleh dibilang trainernya Panas ya. Betul. Waktu itu ya Bu Lulu ya. Certified trainer kita. Certified trainer gitu. Ada berapa certified trainer? Lebih kurang 500. Lebih kurang 500 di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia, ada di Malaysia juga. Ada di Malaysia juga. Alhamdulillah luar biasa ya. Oke, Panas, saya langsung saja tembak. Siap. Ya, setahu saya rezeki itu kan udah diatur Tuhan. Iya. Kenapa sih harus ada magnet untuk ditarik-tarik? Gimana Panas? Iya, bismillah ya. Rezeki itu udah diatur, cuma kita kan nggak tahu. Misalnya ada orang datang ke saya gitu nanya, Pak Nas gitu kan ngapain sih kita belajar rezeki kan misalnya nih seandainya kita gaji kita emang udah ditetapkan sama Allah 5 juta gitu. Terus kemudian kita mau nambah lagi gitu. Nambah lebih dari 5 juta. Kalau Allah tetapkan cuma 5 juta yang nggak akan pernah bisa nambah gitu. Udah ditetapin segitu gitu. Terus saya tanya balik sama dia, kamu udah tahu belum gitu takdirnya rezeki kamu tuh berapa? Itu ilmunya Allah. Banyak orang yang akhirnya dia tuh terkunci dengan mencoba untuk memahami ilmunya Allah. Padahal ilmunya Allah tuh maha luas. Jangan-jangan ente ditakdirkannya 50 juta. Bukan 5 juta. Bukan 5 juta, tapi ente ngunci. Saya mah cuma atau cuma gaji 5 juta gitu. Cuma rumah rengginang saya mah gitu. Cuma saya mah karyawan aja gitu. Udah cuma saya mah udah takdirnya bagi 5 juta. Jangan-jangan itu memang ente yang ngunci. Allah sebenarnya pengen ngasih 50 juta, cuma udah dikunci duluan. Jadi Allah memang udah tetapkan rezeki sehingga akhirnya kita tenang gitu. Tapi ada loh gitu petunjuk-petunjuk di dalam Al-Quran yang membuat kita akhirnya bisa mengubah diri kita menjadi rezekinya lebih banyak gitu. Allah ngizinin. Jadi kalau kita gaji misalkan 5 juta tadi ya, bukan itu saja mungkin rezeki kita. Karena Allah maha luas, kita nggak tahu ya apa yang sudah ditakdirkan buat kita. Mungkin itu ya Panas ya. Kalau saya patokannya itu sahabat Nabi. Oke. Sahabat Nabi itu Umar bin Khattab radhiyallahu an itu penghasilannya ya 133 miliar per bulan. Per bulan. Abdurrahman bin Auf lebih banyak lagi gitu ya.
Dan itu kan kita sama-sama muslim, sama-sama manusia gitu kan. Bahkan beliau tinggalnya di gurun gitu. Kok bisa rezekinya sebegitu banyak? Maka jangan-jangan nih rezekinya orang yang bertanya tadi itu seukurannya Umar bin Khattab. Cuma dikunci sama dia. Dalam Al-Quran Allah sebutkan tentang hal ini ya. Itu Auzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak mengubah nasib satu kaum sampai dia mengubah apa yang ada dalam jiwanya itu. Di jiwanya itu diubah pikirannya, perasaannya, spiritualnya diubah. Sehingga akhirnya dia akan berubah nasibnya. Jadi Allah yang mengizinkan itu terjadi. Karena kita tidak tahu berapa sebetulnya jatah rezeki kita. Itu yang perlu kita ikhtiarkan gitu. Betul. Ya Ustaz ya. Ya. Oke. Nah, di dalam bukunya gitu ya, itu luar biasa sekali. Bukunya itu storytelling banget. Saya terhanyut di dalam ceritanya gitu ya. Ada banyak keajaiban. Tidak hanya Pak Anas yang mengalami, juga klien-kliennya atau murid-muridnya ya, atau mungkin trainer-trainernya gitu. Feedback, testimoni gitu ya. Yang ingin saya tanyakan gini nih. Seberapa ajaib sih itu bisa terjadi ke kita? Maksudnya adalah, bolehkah kita meminta rezeki yang sangat banyak sekali atau harus terukur nih gitu ya? Ya kira-kira aja, masa gaji 5 juta tiba-tiba minta 200 miliar gitu ya. Seajaib apa itu bisa terjadi dan apa yang harus kita lakukan, Pak Anas? Siap. Pertama dari definisi rezeki dulu. Rezeki itu apa sih rezeki? Rezeki itu kan sesuatu yang nikmat yang dirasakan oleh seorang manusia. Maka rezeki bukan cuma uang. Tapi Lamborghini, berlian. Pakai uang juga sih. Okay. Kesehatan. Harmonis dengan keluarga. Itu juga rezeki kan. Bahkan kesehatan bisa jadi rezeki yang lebih besar daripada uang. Kenikmatan ibadah juga rezeki. Surga juga rezeki. Kalau udah begitu definisinya, rezeki terbatas apa nggak terbatas? Nggak terbatas. Maka mental keberlimpahan ini harus disesuaikan dengan definisi rezeki itu. Selama ini kita dikunci dengan istilah upah minimum regional, ya kan, UMR, dikunci di situ. Padahal rezeki itu nggak terbatas. Nah, apalagi udah rezeki nggak terbatas, magnet. Gitu. Magnet kita jadi magnet bagi rezeki yang tak terbatas. Jadi kalau ditanya nggak terbatas apa rezeki itu, keajaiban-keajaiban itu bisa terjadi. Karena gini, kita ini bukan makhluk dunia, kita ini alien kan gitu. Alien ya? Alien. Kita ini bukan makhluk sini, kita ini makhluk sorga. Mata kita nggak ada produknya di sini. Nggak ada pabrik mata tuh nggak ada. Nggak ada pabrik hidung, nggak ada pabrik gigi, nggak ada. Jadi bukan asli sini ya? Bukan asli sini. Kita nih jantung nggak ada pabriknya. Kita nih semua dibuat di sorga. Di sorga alam keajaiban. Alam keajaiban, kita jentik jari aja datang semua. Nah sekarang pertanyaannya, alam orang yang bukan lagi ada di sorga itu adanya di bumi. Pertanyaannya, apakah karakter sorga itu masih ada di bumi? Jawabannya iya. Cuma kita ngunci diri kita bahwa kita makhluk bumi. Bukan, kita tuh makhluk sorga. Pertanyaannya, untuk apa kita diciptakan? Gitu. Kita diciptakan untuk menikmati keajaiban itu. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 35. Ketika Nabi Adam nanya, ya Allah untuk apa saya diciptakan? Gitu, untuk apa saya diciptakan? Kata Allah, uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Duduk diam engkau ya Adam beserta istrimu di pelaminan di sorga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, dan nikmati semua rezeki yang aku berikan kepada kamu. Artinya unlimited. Oh gitu ya. Jadi itulah tujuannya Allah menciptakan manusia, untuk menikmati semua yang Allah berikan kepada dia. Oh oke. Selama ini maaf nih Panas nih. Selama ini yang saya ingat, yang biasa diajarkan dari dulu itu, manusia semua makhluk termasuk jin diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Betul. Ternyata untuk menikmati juga ya apa yang sudah diciptakan oleh Allah di dunia ini gitu. Nah jadi itu sejarah awalnya. Kita diciptakan untuk jadi apa? Jadi pengantin. Pengantin tuh ya duduk-duduk diem gitu sambil suap-suapan sama istri, menikmati hidup itu. Tapi wala taqraba, jangan kamu dekati ya hadhihi syajarah, pohon ini. Nah pohon itu tuh dosa. Akhirnya satu dosa dibuat sama Nabi Adam, membuat akhirnya kita yang fasilitas yang tadi itu semua
ditarik sama Allah. Sementara ya. Nah, untuk dapetin lagi fasilitas itu ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi sejarahnya kalau ditanya untuk apa diciptakan manusia, langsung banyak orang untuk beribadah. Padahal bukan untuk itu jawaban awalnya. Karena dia melakukan dosa, maka ya udah, kalau kamu mau menikmati lagi keajaiban-keajaiban itu, nih aku kasih caranya. Caranya adalah dengan mendekat kepada Allah gitu. Jadi kita ibadah dengan mendekat ke Allah supaya nanti kita bisa menikmati lagi di surga. Pertanyaannya adalah, apakah harus nunggu di surga kita menikmati semua fasilitas Allah itu, Tan? Bagus banget nih pertanyaannya, ini runut banget. Apakah harus kembali ke surga? Enggak. Sekarang juga udah bisa. Jadi Al-Quran tuh diturunkan untuk menjadi petunjuk bahwa Al-Quran tuh untuk di mana? Di surga apa di dunia? Di dunia. Di dunia. Dia adalah petunjuk untuk mereka-mereka yang mau hidup di surga kembali tapi menikmatinya di dunia. Inilah buku petunjuknya. Saya ambil dasar dari kata magnet rezeki nih. Mihrab rezeki. Dalam Al-Quran surat 3 ayat 70, surat 3 ayat 37. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Setiap Zakaria menemui Maryam di mihrabnya, selalu ada makanan di sisinya. Padahal nggak beli, nggak masak, nggak belanja, nggak kerja. Selalu ada makanan di sisinya. Zakaria heran, dari mana ini? Kan kamu nggak kerja, nggak belanja, nggak pesan GoFood gitu. Ya, kok bisa? Kalau seandainya jawabannya Maryam begini, nggak tahu paman, datang sendiri. Tiba-tiba ada gitu. Tiba-tiba ada, selesai sudah, nggak ada ilmu sudah di situ. Tapi Maryam bilang, qalat huwa min indillah, innallaha yarzuqu may yasha' bighairi hisab. Ini datang dari Allah. Kalau Allah mau kasih rezeki, dikasih secara ajaib, bighairi hisab, di luar batas logika. Nah itu berarti jadi bukti bahwa keajaiban itu bisa terjadi di dunia. Oleh siapa? Oleh Maryam. Kemudian akhirnya Zakaria belajar sama Maryam. Ya Maryam, ajari aku dong. Gitu. Akhirnya ya datanglah ke podcastnya Dr. Demu. Gitu. Itu ya? Iya dong. Iya, ini ilmunya di sini. Ilmunya di sini. Saya Maryamnya. Dr. Demu Zakarianya. Jadi yang belajar lebih hebat daripada yang ngajar. Gitu. Ya insya Allah viewer kita juga yang lebih nonton hebat. Juga akan lebih hebat. Iya, gitu lebih ya. hebat daripada saya. Itu polanya Al-Quran. Gitu ya. Kan Zakaria nabi, belajar sama yang bukan nabi. Zakaria lelaki, belajar sama yang perempuan. Zaman dulu perempuan keset. Ya kan? Nggak dipandang gitu zaman dulu. Tapi ini Allah menempatkan perempuan lebih tinggi daripada laki. Zakaria senior, belajar sama yang junior. Kan luar biasa. Dan inilah ilmu keajaiban itu. Bisa didapat dari siapa saja. Maka mudah-mudahan saya berdoa yang ngelihat podcast ini dapetin keajaiban. Amin ya Allah. Insya Allah mudah-mudahan. Nah jadi akhirnya Zakaria belajar sama Maryam. Ikuti podcast itu. Kemudian hunalika da'a Zakaria rabbah, di ayat berikutnya. Setelah mempelajari ilmunya, Zakaria mempraktekkan. Gitu. Ya Allah, kalau Maryam punya keajaiban, aku mau juga dong. Nah jadi inspirasi ini mudah-mudahan dari buku itu niatan saya adalah orang-orang terinspirasi. Pak Nas bisa loh dapat keajaiban. Bisa loh para pembuka yang baca bukunya bisa dapat keajaiban. Aku juga mau dong. Nah sama persis dengan pola tadi. Akhirnya Zakaria bukan minta makanan, mintanya anak. Karena bagi Zakaria dapetin anak adalah keajaiban. Umurnya 80 tahun, istrinya mandul. Bagaimana mungkin bisa punya anak? Tapi kata Allah, kadzalikallahu yaf'alu ma yasha. Demikianlah Allah berbuat sekehendaknya. Di mana sekehendaknya itu? Di surga apa di dunia? Di dunia. Artinya apa? Keajaiban itu ada juga di dunia. Nah maka kita tinggal pelajari, kita explore nih gitu. Al-Quran udah kasih clue gitu. Ayat itu dalam bahasa Arab itu kan ayat. Di Indonesia nggak ada terjemahnya itu. Ayat nggak ada terjemahnya. Ayat jadi ayat lagi. Ayat kan. Ya. Tapi kalau bahasa Inggris ada. Apa itu? Clue. Clue. Ayat itu clue artinya ya. Artinya celuwe. Ya kan? Iya clue. Clue. Jadi ayat itu min ayatillah. Clue dari clue-cluenya Allah.
gitu. Jadi clue itu ibarat kita sebagai Sherlock Holmes gitu, ya. Pengen menemukan sesuatu gitu, nemuin clue-nya. Clue-nya apa? Itu clue-nya itu, clue-nya adalah Maryam ajaib. Ada ilmunya, Zakaria belajar. Itu clue-nya. Oh berarti ada ilmunya dong. Ya. Nah maka saya coba mengeksplor magnet rezeki itu untuk ilmu keajaiban. Wah, luar biasa sekali ya. Zakaria mempelajari atau mendapatkan clue-nya diajarkan oleh Maryam dulu. Nah ini kita saat ini, kami nih ya, dan viewer semuanya dapat clue-nya dari buku Rahasia Magnet Rezeki yang alhamdulillah mega bestseller boleh dibilang ya, karena udah cetakan ke berapa puluh gitu ya. Panas sendiri clue-nya dari mana sih dulu? Gimana ceritanya kok sampai menemukan rahasia ini gitu? Boleh diceritakan? Iya. Jadi waktu itu kan kita pengen ajaib. Cuma kita bukan siapa-siapa. Kita bukan nabi. Ya udah nauzubillah bukan ya pastinya. Kita bukan nabi, bukan keluarga nabi gitu. Pengikut nabi juga berusaha gitu. Walaupun mungkin yang nggak gampang untuk jadi pengikut nabi. Terus kita bisa ajaibnya gimana gitu. Oke, Maryam ajaib ibunya nabi. Zakaria ajaib nabi gitu. Ada nggak dalam Al-Quran clue lain yang bukan nabi, bukan keluarga nabi, tapi dapat ajaib? Ternyata ada. Clue-nya ada di dalam surat An-Naml 27 ayat 38. Di ayat itu ketika Nabi Sulaiman mengisi di podcastnya Dr. Demun. Kira-kira gitu lah, kita berganti peran sekarang. Berganti peran ya, siap-siap. Kata Nabi Sulaiman tuh, kamu bisa ajaib, semua yang ikut podcast ini bisa ajaib. Kata Nabi Sulaiman kira-kira begitu di zaman itu. Nah jadi Zakaria ajaib wajar, Nabi Maryam ajaib wajar karena beliau ibunya Nabi. Nah ada nggak clue lain? Ada ternyata dalam Al-Quran ketika Nabi Sulaiman menyampaikan kepada murid-muridnya. Wahai murid-muridku, kamu kan udah ngelihat podcast aku. Sekarang buktikan kalau kalian juga bisa sukses. Buktikan kalau kalian juga bisa jadi ajaib. Gimana caranya? Caranya pindahkan coba istana Ratu Balkis. Siapa yang bisa angkat tangan itu? Jin. Namanya jin Ifrit. Qala Ifritu minal jin ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Aku bisa pindahkan itu sebelum engkau berdiri. Gitu, dari tempat dudukmu. Lebih kurang kan 2-3 jam lah. Itu perjalanan dari Yaman ke Palestina. Perjalanan kalau di Google Map itu 2.400 km. Ini 2-3 jam, ini kan ajaib. Ajaib ya? Ajaib. Berarti kan ini ilmu teleportasi. Gitu. Jadi ilmu teleportasi ada clue-nya dalam Al-Quran. Nah kemudian apa kata Nabi Sulaiman? Kelamaan 2-3 jam mah. Gitu. Masih kelamaan sih. Masih gitu kelamaan gitu. Ada nggak yang bisa lebih cepat? Berkatalah seorang yang belajar ilmu teleportasi ini. Qala alladzi indahu ilmu minal kitab ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Aku bisa pindahkan. Berkatalah seorang yang tidak dikenal. Nggak disebut namanya di situ. Nggak disebut. Yang kalau tadi qala ifrit. Jin berkatalah ifrit. Berkatalah jin ifrit. Ini qala alladzi. Berkatalah seorang yang indahu ilmu minal kitab. Dia mengambil sumber dari Alkitab. Artinya ada ilmunya. Ada clue lagi tuh. Ada cluenya. Ada ilmunya. Sulaiman gurunya. Gitu. Ana atika bi. Aku bisa pindahkan itu. Itu kan. Qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Sebelum matamu berkedip. Secepat itu. Secepat itu. Sekedip mata aja udah ajaib. Gitu. Gimana sebelum mata berkedip? Saya tahu ilmu teleportasi itu pertama kali dari film Star Wars ya. Film Star Wars itu ya. Cet gitu kan. Iya. Pindah dari kapal luar angkasanya itu untuk ke sebuah tempat kan set gitu. Ya. Dan itu terjadi di zaman Nabi Sulaiman. Nah pertanyaannya adalah ini kan ajaib nih. Gitu. Saya bisa nggak ya? Nah waktu itu saya tes. Jadi kalau pertanyaannya tadi Pak Nas gimana dari ayat itu? Dari ayat itu. Saya coba tes gitu kan. Nah waktu itu saya business developer. Kemudian pas lagi ngaji gitu baca Quran, saya taruh tuh Al-Quran. Saya lihat di laptop saya ada Google Map. Ada Google Map, di belakang rumah kontrakan saya ada tanah sekitar 2 hektar gitu. Kemudian akhirnya saya bilang gini, saya kedipin ini gitu. Gitu. Yang tadi kan ilmu kedip, sekarang saya kedipin aja. Kedipin juga. Saya kedipin juga gitu. Datanglah ting gitu.
Nah setelah itu nggak datang sih. Nggak langsung datang. Ya? Nggak langsung datang. Jadi ya saya kan belum ajaib gitu, belum belajar juga. Tapi ajaibnya beberapa hari kemudian Pak Lurah datang. Pak Nas mau beli tanah nggak? Di mana Pak? Di situ. Oh itu yang saya lihat di Google Map. Persis itu. Persis itu tanahnya gitu. Kan saya nggak ngomong sama Pak Lurah. Iya kan? Nggak iya kan? Iya. Ini kan jadi terfrekuensi itu. Saya mau tanah ini ting gitu. Kemudian masuk ke dalam jiwanya Pak Lurah. Pak Lurah tahu informasi itu. Kemudian nyampaikan ke saya. Pak Lurah tahu yang punya tanah. Tahu saya. Yuk ke sana. Saya datanglah ke Condet tuh. Oke. Ya. Pak Haji tanahnya mau dijual. Iya emang cuma gua kagak tahu sertifikatnya di mana. Oh gitu? Iya. Lo kok gitu Pak Haji? Satu lemari sertifikat semua. Oh gitu. Wah ini tuan tanah atau apa gitu? Gua kagak paham yang maksud yang mana. Oke. Umur saya 28 tahun. Ketemu tuan tanah kayak gitu. Tuh gemeteran. Akhirnya dia bilang gini, lu datang deh minggu depan gua siapin sertifikatnya. Minggu depan saya datang lagi udah siapin 18 sertifikat di atas meja. Dibilang gini, lu bawa deh semua. Bawa Pak Haji, bayarnya bagaimana? Emang lu punya duit? Gitu. Itu saya biasa udah latihan negosiasi gitu kan. Tapi pertanyaan ini belum latihan gitu. Belum latihan ya. Emang lu punya duit? Aduh ini nggak ada yang dalam dalam latihan saya gitu. Ya karena diskakmat gitu akhirnya saya jawab lah nggak punya Pak Haji. Dia bilang gini, emang gua tahu roman muka lu. Oh bisa gitu ya. Lu bawa semua. Gue pengen tahu lu bisa bikin apa sama tanah gue tanpa uang 1 sen pun. Tanpa uang 1 sen pun. Tanpa uang 1 sen pun saya bawa itu sertifikat kesepakatan harga 2 miliar. Tapi hari itu nggak bayar. Nanti kalau udah punya duit baru dibayar. Akhirnya saya bikinlah tuh perumahan ya komplek Orchid Residence. Jadi perumahan udah kekumpul dana 2 miliar saya balikin ke. Sebentar saya tanya itu sertifikat asli. Asli. Diserahkan ke Pak Nas gitu. Serahkan asli. Wah. Itu tahun berapa sih? Tahun berapa ya? Tahun 2008. 2008 ya? Percaya seperti itu ya? Iya. Wah, itu luar biasa ya. Nah, jadi kan saya bilang, wah, saya kan kemarin cuma ngedip doang. Iya. Lihat di Google lagi. Lihat di Google gitu. Itu kok saya ada tanah di sini gitu. Nah, akhirnya saya coba lah. Akhirnya ketagihan. Setiap ngelihat tanah saya kedipin gitu. Oh gitu ya. Ding gitu kan. Iya, sampai 1000 unit rumah. 1000 unit rumah? 1000 unit rumah saya bangun. Di masa saya menjadi developer. Sampai masuk Metro TV. Sampai masuk Metro TV dan disebut sebagai Indonesia's First Islamic Property Developer. Developer syariah pertama di Indonesia. Gitu. Masuk TV One juga. Gitu. Akhirnya udah gitu. Ya 1000 unit lah. 1000 unit rumah lebih 1000 unit waktu itu ya. Dan saya coba ini bisa nggak ya buat umroh gitu. Akhirnya ya umroh saya kedipin juga gitu. Kedipin juga. Per hari ini alhamdulillah saya 40 kali pergi umroh. 40 kali. Biasa. Yang 39-nya gratis. Yang pertama aja yang bayar. Yang 39-nya gratis. Gimana kok bisa dikedipin ya? Maksudnya untuk umroh nih, umroh. Itu apa yang dibayangkan kan? Umroh berkali-kali gitu. Untuk apa gitu biasanya kan? Iya, waktu itu kan pas yang pertama kali pergi gitu. Aduh ya Allah kok enak banget umroh ini ya gitu. Saya mau pergi ke sini bolak-balik gitu. Ke tempat ini saya pernah dengar Ustadz Yusuf Mansur waktu itu bilang, Nas bagi aneh Mekah itu pintu samping. Kebuka udah nyampe gitu. Ya Allah dalam hati saya pengen kayak gitu. Saya kedipin aja, ting. Akhirnya jadi. Nah sebenarnya saya bukan ustadz. Ya, saya tuh SD, SMP, SMA artinya nggak pesantren. Kemudian kuliah di UI jurusannya kimia. Umum lagi ya? Umum semua kan gitu. Jadi peneliti di Malaysia. Jadi latar belakang saya tuh bukan ustadz. Tapi kepengen pergi umroh berkali-kali gimana caranya gitu. Tiba-tiba ada yang telepon. Pak Nas mau pergi umroh nggak? Gitu. Ya pengen Pak. Ini ada jamaah nggak? Udah siap berangkat. Ustadznya nggak jadi karena ada urusan keluarga. Oh gitu. Tolong ente yang gantiin. Aduh saya bilang saya bukan ustadz saya bilang. Kalau ngajar ngaji berani, tapi kalau ngajar umroh saya nggak berani. Tolonglah Pak Nas, ini darurat, tinggal 4 hari lagi nyari yang umroh paspornya siap gitu, visanya aman, itu nggak gampang gitu. Oke lah kalau dipaksa. Gitu. Gitu. Pergilah saya, pas pulang, saya ngomong sama jamaah mohon maaf ya, saya ini sebenarnya bukan ustadz. Oh bukan ustadz, iya gitu. Saya tuh cuma terpaksa gitu. Sekarang ini saya pengen jujur sama Bapak Ibu semua.
saya takut gitu sepanjang saya umroh tuh saya manipulatif. Bukan ustadz tapi ngaku ustadz gitu. Maaf ya Bapak Ibu ya, jangan tuntut saya di akhirat gitu. Oh gitu, ya mohon maaf saya ngomongnya di akhir. Kalau di awal nggak ada yang mau berangkat. Nggak ada yang mau berangkat, kasihan travelnya ya. Kemudian akhirnya ada satu jamaah yang ternyata lapor sama travel. Itu ustadznya pengganti ya. Iya, pakai aja terus, bagus kok. Gitu malah ya. Dipakailah sampai sekarang. Akhirnya ilmu ini saya pakai terus. Jadi mau apa saya kedipin, mau apa saya kedipin. Gitu ya. Nih, kalau bicara kedipin, semua orang bisa. Saya juga pengen kedipin apalah nanti yang. Cuman kan gini Tat ya, Panas, bahwa kenapa sih udah dikedipin tapi kita tuh kayaknya udah jungkir balik, udah kerja keras dan sebagainya. Apa sih yang menghalangi yang dikedipin itu datang tuh apa sebetulnya gitu ya? Siap. Kira-kira apa sih di sebagian banyak orang misalkan, karena di komen-komen juga yang waktu trainernya Panas ini podcast di sini, saya sudah baca bukunya tapi saya belum dapat keajaiban gitu ya. Terus saya kok sudah berusaha untuk menjalankan apa yang ada di buku, tapi kok saya tetap miskin gitu. Apa sih ini, masalahnya apa sih kan? Tadi contoh yang bukan siapa-siapa ternyata bisa jadi siapa-siapa. Nah ini kenapa Panas kira-kira? Ya pertama, kalau buku nggak semua orang mampu baca buku ya, karena kan buku ini media ilmu yang udah biasa baca buku pasti dia dapat. Tapi ada orang-orang yang baca buku nggak ngerti-ngerti gitu. Ya nggak apa-apa. Artinya setelah itu akhirnya saya buatin, dulu belum zamannya podcast ya. Dulu saya buatin rekaman audio di Telegram. Silakan yang mau dengerin gratis. Saya bilang. Nah mudah-mudahan ini juga yang bagi yang tadi bertanya gitu. Ini bisa jadi jawaban gitu. Penjelasan dari saya secara langsung gitu. Jadi sekarang kita masuk nih ke pertanyaan tadi gitu. Terus gimana? Udah praktekin tapi belum ajaib. Prinsip dasarnya sederhana sebenarnya. Prinsip dasarnya teleportasi itu tadi. Teleportasi itu dia nggak boleh ada gangguan sedikit pun. Oh iya ya. Kalau ada gangguan sedikit pun gitu ya, tiba-tiba tangannya putus gitu. Bisa jadi sih. Kan? Jadi sebelum ke teleportasi kita ke ini dulu deh, ke sinyal. Sinyal itu kan kalau ada gangguan, dia nggak bisa jadi nggak bisa lancar. Ya. Gangguan itu bisa jadi penghalang kita pada saat ada pohon, kita berada di basement, gitu kan, gedung yang tinggi segala macam itu menghalangi sinyal. Begitu juga keajaiban. Nah maka fokus kita, ini sistem udah ada, sistem sinyal itu udah ada. Fokusnya adalah kurangi gangguannya. Makanya dalam buku yang saya sampaikan di buku gitu, gangguannya adalah dosa. Dosa itu dosa. Ya. Jadi dosa inilah yang menghalangi kita dari keajaiban. Sebagaimana Nabi Adam terhalangi. Kan tadi kan teorinya tadi. Kamu bisa nikmatin semua keajaiban itu, tapi jangan wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan sentuh-sentuh ini pohon. Nah pohon ini gangguan. Iya. Gangguan. Nah gangguan ini dosa kita. Nah, kita semua punya dosa. Ya. Terus aduh gimana ya kajiannya kok tentang dosa? Ya mau gimana? Teorinya begitu. Teorinya kamu dapetin keajaiban tapi jangan ada dosa. Maka upaya di ilmu magnet rezeki itu adalah bagaimana caranya supaya tidak ada dosa satupun. Kalau nggak ada dosa satupun gitu, kalau berhasil melakukannya, maka apapun yang kamu kedipin jadi. Oh itu kuncinya ya? Itu kuncinya. Nah akhirnya saya dapat ijazah dari guru saya. Nah ini karena ijazah, mudah-mudahan yang dengerin podcast nyatet ya. Ya. Ini karena ijazah, jarang saya buka gitu. Biasanya saya buka tuh di kelas. Wah spesial nih ya. Spesial nih gitu ya. Spesial ya insya Allah. Jadi kalau memang ada yang mau dengerin serius, sungguh-sungguh nyatet. Bukan cuma sekedar dilihat gitu, coba dicatat. Karena ini ijazah dari guru saya. Kata guru saya gini, lakukan 1 sholat taubat untuk setiap 1 dosa. Untuk setiap 1 dosa. Ya. Itu aja kalimatnya. Lakukan 1 sholat taubat untuk setiap 1 dosa. Titik. Gitu ya. Nah pertanyaannya mau dikerjain nggak kan gitu. Nah, itu dia. Nah maka sekarang ini saya hampir tiap hari sholat taubat.
ada dosa apa, sholat taubat lagi. Ada dosa apa, sholat taubat gitu. Ya kita semua punya dosa. Saya juga punya banyak dosanya. Jadi waktu itu saya minus 21 miliar. Jadi ceritanya saya kan praktekin ilmu keajaiban tanpa guru. Akhirnya dapat itu gitu. Akhirnya saya sampai masuk Metro TV, masuk TV One. Uang masuk puluhan miliar ke rekening pribadi gitu. Umur 30 tahun. Masih labil. Akhirnya berubahlah saya. Yang tadinya ya baik gitu, akhirnya saya jadi sombong, nyakiti orang, bahkan durhaka sama orang tua. Nah waktu itu tuh ngerasain tuh masih saya bisa gitu, dengan ilmu ini saya bisa gitu kan. Ternyata akhirnya dijatuhin sama Allah minus 21 miliar. Minus itu ya? Minus itu. Di titik minus 21 miliar itu saya dikejar debt collector, bolak-balik ke kantor polisi, dilaporkan ke pengadilan. Gitu sampai hampir bunuh diri. Udah saking gak kuatnya gitu. Nah di titik itu saya ketemu seorang kiai. Nah kiai yang ngajarin ilmu saya tadi. Oh. Gitu. Lakukan satu sholat taubat untuk setiap satu dosa. Untuk setiap satu dosa. Saya coba akhirnya waktu itu gitu. Saya pernah satu malam tuh 57 kali sholat taubat. Bukan saya hebat, bukan saya bisa. Cuma ya karena kiai ngomongnya gitu. Akhirnya saya coba deh. Nggak ada niat juga untuk banyak gitu, cuma untuk ibu gitu. Ya Allah, ini sholat taubat saya untuk ibu saya. Gitu. Jadi itu juga takbirnya nggak begini ya. Allah gitu ya. Tapi setelah selesai sholat taubat, loh kok enak. Ya. Pas enak, naik lagi untuk yang kedua, untuk bapak gitu. Terus makin enak untuk istri, makin enak untuk anak yang pertama, untuk anak yang kedua. Dan seterusnya gitu untuk klien, konsumen. Ya Allah saya punya salah sama klien saya. Ini sholat taubat yang kulakukan gitu. Nah setelah itu keajaiban datang luar biasa. Bertubi-tubi. Jadi kalau ada yang mau praktekin nih gitu. Ya akhirnya jadi budaya. Di magnet rezeki akhirnya budayanya gitu. Satu sholat taubat untuk setiap satu dosa. Oke. Jadi harus dilakukan ya. Intinya kita baca. Iya. Kadang nih saya ilustrasikan satu mungkin di halaman awal buku rahasia magnet rezeki nih yang mungkin penonton juga atau viewer juga bisa coba jawab nih ya. Di sana ada 4 pertanyaan gitu ya yang saya pun salah jawabnya akhirnya. Gitu. Allah menciptakan tertawa dan saya jawab di sana menangis. Gitu. Allah mematikan dan menghidupkan gitu ya. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Itu gampang banget jawabannya. Tapi yang terakhir nih, saya salah jawabnya. Allah itu memberikan kekayaan. Saya jawabnya dan kemiskinan. Kok bisa beda dengan jawaban yang di atas, Panas? Kenapa itu? Iya. Itu dalam Al-Quran dalam surat An-Najm. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Dia Allah yang menciptakan tertawa dan menangis. Wa annahu huwa amata wa ahya. Dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup. Wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal unsa. Dialah Allah yang menciptakan lelaki dan perempuan. Tapi unik ketika Allah katakan wa annahu huwa agna. Dialah Allah yang menciptakan kaya wa akna dan berkecukupan. Berkecukupan, bukan kemiskinan bukan miskin ya. Iya, jadi kaya dan cukup. Ya, jadi nggak ada orang miskin. Berarti miskin itu hanya kita yang menciptakan. Dan itu bagian dari dosa juga. Bagian dari dosa. Dosa suudzon kepada Allah. Gitu. Jadi dosa suudzon kepada Allah. Itulah yang tadinya gangguan untuk teleportasi tadi. Gangguan teleportasi itu kan sesuatu yang ingin kita lakukan cepat ya dan besar ya. Gangguan sedikit pun kan bisa membuat kita akhirnya bukan hanya terhalang atau sinyalnya terganggu ya, tapi bisa jadi jungkir balik, jatuh ya, kecepatan tinggi. Kita lihat aja wus ya sekarang ya, sedemikian cepatnya. Betul. Tiba-tiba ada besi yang salah aja gitu relnya di tengah-tengah. Ada kerikil aja. Itu bisa jatuh ya. Oh jadi dosa tadi ya yang bisa menjadi penghalang. Iya, termasuk tadi tuh yang tadi miskin tadi, kata-kata itu juga dosa. Kata-kata. Jadi kata-kata yang nggak positif adalah dosa. Selama ini kan nggak pernah kita pikirin itu kan, cuma karena kita mikirnya teleportasi gitu ya, tadi ilmu teleportasi itu, akhirnya apalagi nih gitu, yang dosa kita di mana nih? Ternyata di sini ada 20.000 kata yang kita ucap, gitu. Nah sekarang dari 20.000 kata yang kita ucap itu, yang kerikil itu berapa gitu? Ya tadi miskin gitu, itu kerikil, susah, itu kerikil, gitu. Aduh gue sakit nih, kerikil. Hidup gua hancur, kerikil. Nah maka hilangin semua kerikilnya, nggak boleh ada tuh. Jadi positif ya, harus semua. Positif yang keluar. Jadi
kaya dan berkecukupan. Hidup saya mungkin bukan susah tapi tidak mudah. Tidak mudah. Gitu. Oke. Sakit bukan sakit tapi kurang sehat. Nah itu ada dalam kita kan bagi ya ilmu magnet rezeki itu dalam jurus-jurus akhirnya. 101 jurus ilmu magnet rezeki. Nah itu jurus 101 ya? 101. Banyak sekali. Iya. Nah 101 itu untuk mengurangi kerikil-kerikil itu. Jadi dosa pikiran, dosa perasaan, perasaan juga dibagi lagi, dosa kata-kata gitu. Nah semakin bersih, aduh itulah ilmu kedipan tadi. Semakin cepat. Semakin cepat keajaiban terjadi. Oh gitu ya. Dan harus dilakukan dengan konsisten tadi ya. Insya Allah ya. Insya Allah gitu ya. Jadi jangan sampai di awal-awal aja nih. Udah dapat uang banyak, cobaan datang gitu ya, mengeluh. Sekarang dicoba dulu dari gaji 5 juta. Pas dipraktekin ternyata naik jadi 8 juta gitu kan. Oh ternyata hidup jadi lebih sehat gitu. Nah akhirnya ketagihan. Ketagihan terus melakukan kebaikan demi kebaikan. Kalau ada salah langsung sholat taubat gitu. Satu sholat taubat untuk satu dosa itu luar biasa sekali sih ya. Iya. Panas kan sudah sering banget berkedip berarti. Berkedip dalam konteks berkedip untuk fokus terhadap sesuatu yang diinginkan, misalnya yang ingin dicapai ya. Iya. Sebetulnya ada nggak sih yang panas belum capai? Apa sih itu kalau boleh dibongkar di sini gitu ya? Sehingga kita bisa lihat bahwa jangan-jangan memang semua orang itu ada ultimate goals ya, selain meninggal masuk surga itu hal yang lain. Mungkin kita semua ingin masuk surga ya. Panas, tapi ada di dunia ini yang ingin panas realisasikan dalam waktu dekat atau mungkin sedang diupayakan saat ini. Saya disclaimer ya. Disclaimernya gini. Keajaiban itu ada batasnya. Ada batasnya. Oke. Batasnya apa? Batasnya adalah biiznillah. Atas izin Allah. Nah kalau saya, apa yang Allah gak izinkan ke saya? Anak laki-laki. Oh anaknya sekarang semua? Saya 6 perempuan semua. Oh perempuan semua. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi saya kedipin terus, kedip perempuan. Oh gitu ya. Sampai 6 gitu kan. Nah itu untuk membuktikan bahwa kita ini bukan Tuhan. Kita ini bukan Fir'aun. Kita ini bukan segalanya. Ya kayak ilmu LOA ya. Ilmu LOA, Law of Attraction. Itu kalau bisa ya teman-teman yang ikut podcast ini udah gak pakai ilmu LOA itu. Oh gitu ya? Iya. LOA itu dari sisi namanya itu langsung masuk ke gitu ya. Masuk ke simbol. Jadi dia simbol. LOA itu simbol. Simbol apa? Simbol ilmu yang dibawa oleh orang-orang yang seperti itu. Menerangkannya kayak apa. Dalam buku The Secret dikatakan bahwa kitalah Tuhan itu. Lah kemarin ngadepin COVID aja gak ada yang bisa itu. Mana pakar-pakar LOA mana semua gitu menghadapi COVID. Gak bisa ya. Gak bisa. Artinya kita tuh ada batasnya. Kita cuma bisa pesen. Cuma dari dulu, yang dulu itu cuma 90% lah yang saya minta. Gak terjadi, cuma 10 yang terjadi. Nah sekarang sebaliknya, 90% yang saya minta, alhamdulillah Allah izinkan. 10% aja untuk mengatakan bahwa kita ini bukan pemilik keajaiban itu. Pemilik keajaiban adalah Allah. Makanya pengingat ya. Iya. Gitu ya. Nah, jadi makanya saya ganti LOA jadi LOP. LOP projection ya kalau nggak salah ya. Nah projection itu ya udah kan kita mau proyeksikan. Nah tergantung Allah mau wujudkannya gimana. Kalau attraction kita seakan-akan bisa semua di-attract. Diambil nggak bisa. Gitu semua nggak bisa. Nah kalau ditanya sekarang ya saya ya hampir semua yang saya inginkan itu ya udah terwujud gitu. Ya kalau ditanya sekarang ya udah punya ilmu ini lah. Apa aja malah sekarang agak takut ngedip gitu. Ya. Takut ngedip ya. Yang lain berusaha mencoba ngedip nih ada agak takut ngedip ya. Iya, jadi nahan-nahan sekarang. Takutnya dikedipin jadi gitu. Jadi misalnya saya waktu itu pergi ke Masjidil Aqsa gitu. Pas ke Masjidil Aqsa balik di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi itu saya ketemu orang-orang Arab gitu di lift. Ana min Filistin gitu. Saya dari Palestina, saya dari Mesir, saya dari Aljazair. Ada orang Palestina nih. Saya tunjukin foto saya baru pulang dari Palestina. Marah mereka gitu. Gitu kan. Astagfirullah gitu kan. Kok saya dimarahi gitu ya. Ya saya langsung diem aja gitu kan. Ternyata saya dinasehati pada saat itu. Terus kemudian setelah itu saya nanya sama teman saya. Kenapa ya orang Arab kok marah? Saya tunjukin foto saya di Masjidil Aqsa.
sebagian orang Arab nggak suka kita ke sana karena Masjid Al-Aqsa belum merdeka, masih dikuasai oleh Israel. Berarti kamu kan masuknya pakai visa Israel. Iya gitu ya. Astagfirullah gitu. Pada saat itu saya langsung ngedip tuh. Ya Allah, kalau gitu saya mau ke Gaza gitu. Saya mau ke Gaza gitu kan. Itu sebenarnya nggak serius gitu ngomonginnya, nggak sungguh-sungguh gitu. Ternyata kejadian. Saya beberapa bulan kemudian ke Gaza gitu. Karena ngedip tadi ya. Saya ngedip gitu, kayak ngedip. Okay. Jadi akhirnya apapun sekarang ini semuanya terjadi, gitu. Tinggal kita yang kontrol gitu. Kita mau apa? Kayak contoh kemarin, saya pengen banget bikin film, gitu. Saya pengen jadi produser film gitu. Karena kan banyak kisah-kisah menarik yang bisa dibawakan, bisa dibawakan dalam film gitu kan. Masa iya film cuma horor doang gitu kan, yang nggak ada value-nya gitu kan. Terus kemudian komedi horor itu yang apa nomor 1 di Indonesia. Gitu. Kepengen banget bikin film gitu. Cuma saya kan bukan produser, bukan sutradara, nggak tahu dunia sineas gitu. Film-film juga nggak banyak yang saya tonton, nggak ngerti. Tapi kan saya punya ilmu kedipan itu tadi, ilmu magnet rezeki. Nah, ada salah satu ilmu magnet rezeki namanya kickback. Kickback ya. Kickback itu kickback gitu. Jadi kalau kita mau sesuatu, maka kita bantu orang dulu. Kita mau punya mobil, maka doain mobil orang lain. Doain mobil orang lain. Kan misalnya nih kita mau punya Fortuner putih gitu. Selama ini kan kita doanya ya Allah, aku mau minta Fortuner putih. Itu nggak gampang kewujud. Ibaratnya kayak naik sepeda gitu ke atas langit. Tapi kalau mau cepet gitu, doain Fortuner putih orang lain. Asal lewat gitu kan. Ya Allah, ada Fortuner putih. Allah muliakan dia, tinggikan derajatnya, sayangi dia, rahmati dia. Penuhi bensinnya ya Allah. Kalau perlu bayarin parkirnya. Oh gitu ya. Oke. Maka gitu, itu akan lebih mudah. Kenapa? Karena malaikat langsung ikut campur. Wala kami seluzalik, kata Allah, kata Nabi dalam sebuah hadis. Buat kamu juga seperti yang kamu doakan. Oh gitu ya? Iya. Oh jadi jangan doa yang buruk ya? Iya. Betul-betul. Pada orang ya. Pada orang lain. Nah akhirnya saya mau mau bikin buku gitu. Maka saya doain buku bestseller orang lain. Gitu. Misalnya saya datang ke Gramedia, saya pegangin tuh buku-bukunya John Maxwell, gitu, Anthony Robbins, gitu. Saya peluk, gitu. Ya Allah muliakan, gitu. Tinggikan derajatnya, sayangi dia. Saya suka sekali ya Allah dengan buku ini, gitu. Buku ini bagus banget, gitu. Nah itu akan membuat energi. Dan akhirnya buku saya jadi mega bestseller. Yang rahasia magnet rezeki ini. Nah kan kita udah punya polanya nih. Kalau udah punya pola ya tinggal wujudin aja. Iya. Saya pengen punya film, maka saya mau dukung film orang lain. Nah waktu itu ada satu film namanya Sahdu, Satu Hari Dengan Ibu. Saya waktu itu nonton bareng anak-anak saya karena direkomendasiin gitu. Loh kok bagus filmnya? Ada sahabat saya di situ, Ustadz Lukman. Ustadz Lukman Hakim dari Pontianak gitu. Oke, kita kickback yang ini gitu. Jadi kickback langsung. Saya bikin 10 nobar di 10 kota gitu dengan biaya sendiri. Oh gitu ya? Iya. Jadi kita sewa bioskopnya gitu. Kemudian hotelnya, saya pesawat gitu. Semuanya sendiri tanpa dia tahu gitu. Setelah itu ya saya kasih kabar ke Ustadz Lukman, Ustadz gitu kan. Kita alhamdulillah gitu ya, dukung nih film antum. Itu subhanallah, setelah itu produser datang gitu. Ngajakin gitu ketemuan. Ya? Pak Nas makasih ya gitu. Cuma untuk ngucapin terima kasih. Untuk ngucapin terima kasih. Gitu. Sebenarnya pola ini juga polanya yang saya tahu udah kickback aja. Cuma yang setelah itu polanya ternyata begini Allah mau ngirimin rezekinya. Terus kemudian mungkin Pak Nas punya kisah yang mau kita filmin. Itu dia. Nah itu kan yes, magnet rezeki bekerja. Oh ada, saya ini ada buku saya gitu. Saya kirim ya gitu. Ternyata setelah itu datang sama Fajar Bustami. Oh oke. Fajar Bustami itu sutradara film Dilan. Gitu. Saya tahu. Saya nggak kenal. Iya. Pas kenalan gitu kan, ini Bang Fajar. Oh iya. Ya udah saya fokus saya sama produsernya gitu. Terus ini beliau yang buat film Dilan. Ini ternyata. Masya Allah, maaf ya Bang. Maaf karena saya saking awamnya kan dalam dunia film gitu. Maaf saya nggak ngerti gitu. Ya nggak apa-apa Pak Nas. Setelah itu kita ada acara, Bang Fajar ikut acara kita. 2.300 orang waktu itu di Ancol. Beliau terkesan gitu, lanjut ke rumah gitu. Pak Nas ini bisa bikin film gitu. Kan saya nggak ngerti dari buku motivasi bisa jadi film gitu kan ya. Nggak ngerti. Cuma ya udah gitu. Saya sholat taubatin terus saya sholat taubatin untuk jangan sampai ada dosa saya untuk film ini. Terus kemudian ya udah jadi deh gitu. Nah alhamdulillah gitu udah berjalan. Ternyata yang bintangin Citra Kirana. Iya itu. Natasha Rizky gitu.
Citra Kirana main sama suaminya, Rizky Aditya, Bu Yesi Gusman main, Unang Bagito main gitu. Kemudian sekarang udah selesai produksi, tinggal bentar lagi tayang gitu. Ada perkiraan kapan atau masih belum? Sekitar November awal. November awal ya, wah November luar biasa awal. Nih. Boleh spill judulnya apa? Keajaiban Air Mata Wanita. Keajaiban Air Mata Wanita. Tunggu ya, ya nanti. Berarti premiernya di bioskop ya? Iya. Di 21 ya? Insya Allah luar di 21. Jadi ya. sekarang ini sudah. Terus yang nyanyiin soundtracknya Fadila Intan. Yang nyanyi Dawai gitu. Jadi ya udah polanya begitu. Tinggal apa yang kita inginkan udah kedip aja gitu. Kedipnya tuh dengan tadi sholat taubat, kickback gitu ya. Kemudian disiplin kata gitu. Oh seperti itu ya. Seperti itu. Kemudian pikirannya kita pancarkan yang bagus-bagus gitu. LOP gitu. LOP luar biasa. Sebelum kita kemana-mana saya ingin balik lagi ke tadi tuh. Anak laki-laki dikedipin gak sih? Apakah itu yang tidak terrealisasi atau itu yang menjadi pengingat kita bahwa kita bukan Firaun dan sebagainya, atau mungkin ada cara lain, jalan lain Allah memberikan itu. Gimana? Panas. Sampai sekarang saya masih mengedip, masih belum menyerah. Belum menyerah, siap. Masih terus berjalan gitu untuk dapetin anak laki-laki. Tapi bukan melalui poligami. Gitu ya. Karena istri saya sekarang udah umur 45 tahun, saya 46. Tapi saya punya pesantren lelaki, anak laki-laki. Oh, malah banyak anak laki-lakinya ya. Oh gitu ya. Anak bukan bin nasab tapi bis sabab. Anak yang bukan karena nasab tapi karena sebab kita. Sebab kita akhirnya kita punya anak. Nah, dari mana saya nemuin itu? Ada satu jurus lagi di Magnet Rezeki namanya Garputala. Nah, Garputala ini untuk kalau di buku itu dia di bab ketiga gitu ya, positive feeling. Saya nanya sama Allah, ya Allah, saya nggak punya anak laki-laki, pengen banget punya anak laki-laki. Pas dibuka ayatnya, dapat ayat gitu kan, Allah lah yang menciptakan anak-anak perempuan. Allah juga yang menciptakan anak laki-laki. Dia menciptakan sekehendaknya. Gitu. Kenapa kamu ngatur apa yang aku atur? Ya. Di titik itulah saya paham bahwa oke, gitu. Saya serahkan semuanya ke Allah dan saya mensyukuri 6 anak perempuan saya gitu. Tadinya galaunya tuh, galau itu juga kerikil juga itu ya, galau. Setiap ngeliat anak laki-laki tuh rasa aduh kepengen banget gitu. Itu nggak boleh. Oh gitu ya. Harus ditaklukkan itu. Kegalauan, kekhawatiran, kecemasan itu nggak boleh. Dia harus diturunkan. Nah, saya akhirnya zikirin ayat itu. Ya habul mayyasha'u inatha wa yahabul mayyasha'u dzukur. Allah ciptakan anak perempuan, Allah ciptakan laki-laki gitu. Kenapa ngatur saya gitu ya? Allah bilang gitu ya. Akhirnya itu yang bikin saya tenang. Nah, ketenangan batin itu gitu yang akhirnya melahirkan keajaiban. Nah, sekarang ya udah gitu. Kalau bicara tentang anak laki-laki, ya saya punya anak laki-laki. Banyak lagi anak pesantren. Ya, jadi kerikil itu bisa disebabkan salah satunya oleh galau tadi ya. Galau pun bisa jadi kerikil. Jadi kita harus filter dong. Kadang-kadang gini, kita lagi galau dengerin lagu ambiar, makin galau. Sosial media banyak hal yang mungkin bisa bikin kita galau, berpikiran negatif. Itu pun harus kita filter ya tadi. Filter gitu ya? Semuanya. Diamond in, diamond out. Yang masuk itu berlian, yang keluar berlian. Nah, makanya saya bikin saringannya tuh 3 gitu. Positive thinking, positive feeling, positive motivation. Jadi dia harus positive thinking gitu. Setelah positive thinking, positive feeling. Jadi bukan cuma sekedar oke, kita positive thinking tapi hati nerima enggak gitu. Misalnya nih, nauzubillah ya, rumah kebakaran gitu. Nah, kita positive thinking tuh. Positive thinking, rumah kebakaran. Setelah itu, ya kalau di Magnet Rezeki kan positive thinking kan dikalimatkan dengan wow keren. Oke, wow keren ya itu. Wow keren gitu. Oke, di sini bisa wow keren nih. Di sini bisa wow keren. Di sini bisa nggak? Gitu. Di sini keren apaan? Keren apaan gitu. Iya, berarti nggak bisa nerima. Nah, itu juga bagian dari kerikil. Kerikil juga. Maka yang di sini wow keren, di sini wow keren, di sini wow keren. Insyaallah Allah akan ganti rumah yang lebih baik. Gitu ya. Iya. Gitu. Terus kemudian positif motivation. Motif kita mesti bagus, mesti positif. Gitu. Motif kita tuh, motif yang terbaik adalah motif mengabdi. Ya, mengabdi, melayani untuk orang lain.
Iya. Itu kenapa trenernya sampai 500 di mana-mana gitu ya. Dan pasti peserta di setiap trainingnya banyak sekali, termasuk yang di Ancol tadi berapa? 2.300. 2.300 itu luar biasa sekali untuk seminar atau training ya gitu ya. Luar biasa sekali, Panas. Panas, di luar kesibukannya saya yakin nih, udah kesini aja sudah bersyukur, alhamdulillah. Saya bilang channel ini insya Allah berkah karena amin. Salah satunya menyiarkan motivasi tadi, inspirasi gitu ya, sehingga teman-teman atau rekan-rekan siapapun yang menonton ini bisa mendapatkan hikmahnya, juga bisa tadi menciptakan keajaiban bagi masing-masing. Di sela-sela kesibukan itu sebetulnya ada hobi gak sih? Hobi Panas tuh apa sih sebetulnya? Iya. Hobi saya apa ya? Hobi saya baca. Oh, baca. Ya. Hobi saya baca. Sekarang lagi nyoba ngafal Quran gitu. Oke. Terus ya hobi saya ketemu orang sih. Ketemu orang dan mendoakan mereka. Gitu, ketemu orang, mendoakan mereka, ya Allah mudah-mudahan gitu kantornya Dr. Demol ini sukses. Amin ya Allah. Gitu. Sekarang jadi hobi. Jadi hobi gitu ya. Jadi hobi. Jadi ketemu orang gitu ternyata enak gitu, nyaman. Jadi kalau ya hari ini alhamdulillah ya memang kita ya ngatur waktu aja sih, ngatur waktu. Bukannya sibuk banget sih, nggak sibuk banget juga gitu kan, banyak waktu lah gitu. Tinggal kita tentuin yang mana yang prioritas gitu. Terus ya prioritasnya sekarang gimana bisa bermanfaat buat orang lain. Nah itu ya, mengabdi tadi ya, melayani tadi luar biasa sekali. Itu motivasi yang positif dan paling bagus ya untuk melancarkan tadi teleportasi rezeki kita ya. Panas gitu ya. Panas bagi teman-teman termasuk saya nih. Saya udah baca buku, luar biasa menurut saya. Memang harus dijalankan dan konsisten tadi. Tapi kalau ingin belajar lebih banyak, dan kadang-kadang gini, kita tuh bisa konsisten atau istiqomah kalau komunitasnya mendukung. Kalau saya mau ikut training tuh gimana sih caranya? Ikut ketemu dengan trainer-trainernya gitu, sehingga gabung grupnya misalkan, sehingga saya bisa lebih konsisten istiqomah dan ada yang menguatkan satu sama lain. Itu seperti apa kira-kira? Betul. Jadi memang kalau ilmunya kan gratis ya. Iya betul. Ilmu gratis. Jadi kita nggak ada tuh bicara tentang menjual ilmu. Jadi kalau mau dapetin ilmunya silakan ke YouTube. Termasuk ini kan kita bagi secara, di sini ya. Di sini gratis. Terus kemudian juga ke Telegram di audio Magnet Rezeki. Silakan ngikutin semuanya gitu ya. Nah kalau cuma memang kata kunci dari istiqomah itu adalah teman. Teman. Jadi nggak ada. Kita nggak akan pernah mungkin bisa istiqomah kecuali dengan teman. Sama seperti kita mau mendaki gunung gitu ya. Gunung gunung gede lah misalnya gitu ya. Coba sendirian, nggak bisa. Udah capek udah balik lagi. Iya, nggak bisa. Apalagi kita amatir ya. Ini yang amatir. Kalau yang profesional mungkin bisa karena dia udah itu pun ketika dia profesional. Kenapa? Karena dia udah terbiasa dari awal gitu. Dia pastinya di awal-awal memerlukan teman. Nah maka teman ini penting. Nah training yang kita adakan tuh untuk apa sih? Untuk supaya teman-teman tuh punya temennya. Loh gitu, orang-orang yang lagi belajar ilmu Magnet Rezeki, silakan monggo gitu bersahabat dengan mereka gitu. Nah kita ada training-training yang biasanya kalau kita adakan tuh sekarang karena ya kondisi sekarang, dulu waktu itu pas COVID kita hentikan semua yang offline. Akhirnya kita zoom aja kan. Zoom ya, webinar seperti itu gitu ya. Tapi setelah itu jadi keasikan gitu loh. Jadi keasikan. Akhirnya kita bikin hibrid sekarang gitu. Hibrid setiap hari, setiap bulan di awal bulan atau tengah bulan hari Sabtu. Ya kalau yang dekat ini tanggal 10 lah gitu. Itu sayanya di studio gitu, terus kemudian teman-teman semua yang ada di lokasi itu mengadakannya secara offline. Di berbagai daerah ya, kalau masalah ya. Oh gitu. Oke, jadi sebenarnya ilmunya gratis ya. Ilmunya gratis. Bahkan dari YouTube-nya banyak juga kita dapat intisarinya atau pembahasan mengenai itu ya. Iya, termasuk buku misalnya. Buku itu royaltinya 100% buat sedekah. 100% buat sedekah. Jadi niatin beli buku buat sedekah. Buat sedekah gitu ya. Oh oke. Wah luar biasa sekali. Panas, terakhir pesan apa sih bagi kami? Saya sebut kami karena saya masih belajar, saya ingin menjemput keajaiban itu gitu. Apa yang disampaikan? Iya, bismillah. Jadi kita ini makhluk ajaib. Asalnya dari sorga gitu kan. Kita makhluk ajaib, asal dari sorga, maka hati-hati gitu ya, dan bijaksanalah menggunakan keajaiban kita. Semua yang kita pikirkan pasti jadi. Pasti loh, bukan insya Allah, bukan. Pasti jadi gitu.
Karena ada orang yang bilang, aduh doa saya nggak dikabulkan. Itu bentuk suudzon dari kepada Allah. Gitu. Karena kan doa kita pasti dikabulkan oleh Allah dengan 4 bentuk. 1, dikabulkan sesuai. Gitu. Minta A, dapatnya A. Yang kedua, dikabulkan gitu sesuai keinginannya Allah. Mintanya A, dapatnya B. Gitu. Yang ketiga, ditunda waktunya. Gitu. Ya udah nanti kalau kamu siap, ya Allah aku minta A gitu. Ya ini kamu belum siap gitu. Minta Alphard gitu. Ya mikirin pajaknya aja belum siap. Ya, ditahanlah sampai ente siap bayar pajaknya kan gitu. Nah, terus kemudian yang keempat gitu. Sebenarnya sudah terkabul tapi kita nggak sadar. Jadi artinya ini adalah bentuk husnuzon kita kepada Allah. Apapun yang terpancar jadi. Terpancar itu gitu, itu pikiran. Semua yang ada dalam pikiran kita adalah doa. Kemudian semua yang kita ucapkan doa. Gitu. Nah, hati-hatilah dengan itu. Nah, ketika kita hati-hati, yang diucapkan baik gitu kan, yang disampaikan baik, yang dipikirkan baik gitu. Kemudian juga melangkah ke tempat-tempat yang baik, maka insya Allah hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak adalah kebaikan yang kita lakukan kecuali berbalas kebaikan juga. Wah, luar biasa sekali. Positive thinking, positive feeling, positive motivation dengan 101 jurus rahasia magnet rezeki. Terima kasih Panas atas waktunya. Semoga memberikan inspirasi, motivasi juga bagi semua yang nonton di sini, dan Panas terus melayani tadi ya, motivasinya terus mengabdi, dan keajaiban itu datang untuk kita semua. Amin. Ada kalimat keajaiban itu ada bagi mereka yang percaya. Bagi mereka yang percaya. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak. Alhamdulillah.